Yang kerok yang menjadi penyebab utama hasil buruk ini. Bahkan bisa dibilang situasinya sudah cukup parah dan keterlaluan, sehingga Barcelona dan Hansi Flick wajib melakukan evaluasi total setelah pertandingan ini. Lantas, apa sebenarnya biang kerok dari kekalahan ini? Mari kita bahas secara tuntas. Kekalahan Barcelona dari Girona FC bukan sekadar kehilangan 3 poin. Ini adalah alarm darurat. Sebuah sinyal keras bahwa ada fondasi yang retak di balik permainan yang selama ini terlihat indah di permukaan. Jika kekalahan ini tidak dijadikan bahan evaluasi total, Barcelona hanya akan mengulang kesalahan yang sama di laga-laga besar berikutnya. Sejak menit awal, Barcelona mencoba memainkan identitasnya. Penguasaan bola, garis pertahanan tinggi, tekanan agresif. Namun, sepak bola modern tidak cukup hanya dengan identitas. Dibutuhkan keseimbangan, disiplin, dan kecerdasan membaca situasi. Dan di pertandingan ini, semua itu runtuh. Defense Barcelona benar-benar hancur. Garis pertahanan terlalu tinggi tanpa perlindungan yang memadai dari lini tengah. Saat kehilangan bola, jarak antar lini terlalu renggang. Tidak ada reaksi cepat untuk menghentikan serangan. Tidak ada pelanggaran taktis untuk menghentikan transisi lawan. Back-back terlihat panik ketika diserang cepat. Koordinasi buruk, komunikasi minim, dan positioning sering salah. Ini bukan sekadar kesalahan individu, ini kegagalan sistem. Tim besar tidak boleh rapuh dalam momen transisi, tetapi Barcelona berkali-kali membiarkan ruang kosong di belakang mereka seperti undangan terbuka bagi lawan. Setiap counter-attack terasa seperti ancaman serius. Itu bukan kebetulan, itu akibat dari kurangnya keseimbangan. Lebih mengkhawatirkan lagi, Barcelona terlihat terlalu percaya diri. Seolah dominasi penguasaan bola sudah cukup untuk menjamin kemenangan. Padahal penguasaan tanpa efektivitas hanyalah angka statistik. Mereka mengalirkan bola ke kiri dan ke kanan, sabar membangun serangan, tetapi minim variasi. Terlalu mudah ditebak, terlalu lama mengambil keputusan. Tidak ada kejutan, tidak ada urgensi. Dan ketika peluang emas datang melalui titik putih, momentum justru hilang. Lamine Yamal gagal mengeksekusi penalti yang seharusnya bisa mengubah arah pertandingan. Kegagalan itu bukan untuk menyalahkan satu pemain muda, tetapi dampaknya nyata. Setelah momen itu, aura tim berubah. Intensitas pressing menurun, ekspresi para pemain tampak tegang, kepercayaan diri goyah. Disinilah mental juara diuji, dan Barcelona gagal menunjukkan ketenangan. Yang paling mengkhawatirkan adalah kurangnya respon setelah tertinggal. Bukannya bermain lebih terstruktur, Barcelona justru terburu-buru. Umpan-umpan dipaksakan, shape permainan berantakan, lini tengah kehilangan kontrol. Serangan menjadi emosional, bukan rasional. Inilah tanda bahwa tim belum cukup matang dalam mengelola tekanan. Kekalahan ini memperlihatkan 3 masalah besar. Pertama, manajemen resiko yang buruk. Bermain ofensif bukan berarti mengabaikan pertahanan. Kedua, kurangnya efektivitas di depan gawang. Peluang ada tetapi tidak cukup kejam untuk menyelesaikan. Ketiga, mentalitas yang belum stabil ketika momentum berbalik. Jika Barcelona ingin kembali menjadi kekuatan dominan, evaluasi harus menyeluruh. Bukan sekadar rotasi pemain, bukan sekadar menyalahkan individu, tetapi pembenahan struktur. Lini pertahanan harus lebih disiplin, jarak antar lini harus lebih kompak, transisi harus lebih cepat, pemain harus berani mengambil keputusan cepat di area berbahaya. Dan yang terpenting, mentalitas harus diperkuat agar tim tidak runtuh dalam tekanan. Karena di level tertinggi, lawan tidak butuh banyak peluang, mereka hanya menunggu satu kesalahan. Dan malam itu, Barcelona memberikan terlalu banyak kesalahan untuk dihukum. Kekalahan ini menyakitkan. Tetapi jika tidak dijadikan bahan introspeksi total, rasa sakit itu hanya akan terulang. Lantas pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat kalian tentang kekalahan Barcelona kali ini? Silakan tulis pandangan kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa,
Untuk sedikit menghibur di tengah kekecewaan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang One Ball. Terakhir dan yang paling penting, woi, subscribe woi. Yeah. Datang dengan gaya kuasai bola demeten menit. Pada pertahanan bocor rapuh kayak dengan retak sedikit. Highline naik tapi lupa turun cepat. Counter datang kilat gawang langsung sekarat. Defense hancur jarak lini renggang. Lawan cuma tunggu celah langsung serang. Koordinasi hilang komunikasi tenggelam. Tim besar kok panik tiap diserang mendadak dalam. Ini bukan salah satu nama, ini sistem goyah tanpa penjaga. Main cantik tapi kosong makna. Statistik tinggi tapi nihil angka. Ini alarm dengar suaranya keras. Bukan karena nasib tapi karena kita seroboh dan lepas. Dominasi ilusi, mental belum keras. Kalau tak berbenah sekarang kejayaan tinggal bekas. Titik putih datang menemas di depan mata. Tapi bola tak bersarang, stadion terasa hampa. Lamine muda jatuh di tekanan. 1 detik hilang berubah seluruh keadaan. Momentum retak, pressing melemah. Rasa percaya diri perlahan rebah. Bukan menyalahkan tapi fakta terlihat. Tim besar tak boleh runtuh karena satu kesempat. Serangan monoton, pola mudah ditebak. Umpan ke sayap lagi-lagi dan lagi terlalu banyak. Tak ada variasi, tak ada kejutan. Main terlalu aman, lupa kebutuhan. Bangun dari mimpi, dominasi lama. Sepak bola modern tak kenal nama. Kalau defense rapuh dan mental tak baja, maka sejarah pun tak akan menjaga. Manajemen risiko, nol besar. Main ofensif tapi lupa dasar. Transisi lambat, lini tengah longgar. Lawan tak perlu banyak, cukup satu sabar. Barcelona bukan kurang bakat, bukan kurang pemain hebat. Yang kurang itu keseimbangan dan kebarian untuk evaluasi besar-besaran. Ini alarm, jangan pura-pura tak dengar. Kalau terus begini mimpi bisa gugur. Bangkit atau tenggelam dalam tekanan. Pilihan ada di tangan kalian. Dari kekalahan lahir pelajaran, dari kritik lahir perubahan. Kalau mau kembali jadi raja, perbaiki fondasi sekarang juga. Datang dengan gaya kuasai bola demeten menit. Pada pertahanan bocor rapuh kayak dengan retak sedikit. Highline naik tapi lupa turun cepat. Counter datang kilat gawang langsung sekarat. Defense hancur jarak lini renggang. Lawan cuma tunggu celah langsung serang. Koordinasi hilang komunikasi tenggelam. Tim besar kok panik tiap diserang mendadak dalam. Ini bukan salah satu nama, ini sistem goyah tanpa penjaga. Main cantik tapi kosong makna. Statistik tinggi tapi nihil angka. Ini alarm dengar suaranya keras. Bukan karena nasib tapi karena kita seroboh dan lepas. Dominasi ilusi, mental belum keras. Kalau tak berbenah sekarang kejayaan tinggal bekas. Titik putih datang menemas di depan mata. Tapi bola tak bersarang, stadion terasa hampa. Lamine muda jatuh di tekanan. 1 detik hilang berubah seluruh keadaan. Momentum retak, pressing melemah. Rasa percaya diri perlahan rebah. Bukan menyalahkan tapi fakta terlihat. Tim besar tak boleh runtuh karena satu kesempat. Serangan monoton, pola mudah ditebak. Umpan ke sayap lagi-lagi dan lagi terlalu banyak. Tak ada variasi, tak ada kejutan. Main terlalu aman, lupa